Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Simamura dengan NIM C2401221095. Pada kali ini izinkan saya untuk menyampaikan atau menampilkan tugas tambahan pada mata kuliah planktonologi dan metodologi dasar. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah indeks planktonologi. Jadi indeks planktonologi itu adalah salah satu metode untuk mengukur keanekaragaman dan kelimpahan plankton di suatu perairan. Jadi indeks ini memberikan gambaran tentang kondisi ekologi perairan dan bisa digunakan juga untuk memantau perubahan lingkungan, kualitas air, dan juga produktivitas pada perairan. Jadi rumus yang digunakan indeks planktonologi dalam melakukan metode tersebut adalah sigma dalam kurung jumlah individu spesies plankton yang ke berapa, kemudian per total jumlah individu semua spesies planktonologi yang diamati dikali dengan bobot yang diberikan pada spesies plankton ke berapa. Jadi bobot ini dapat berbeda-beda ya. Jadi tergantung pada faktor-faktor seperti kepentingan ekologi spesies tersebut atau indikasi tentang kualitas perairan yang diberikan oleh spesies tersebut. Jadi indeks planktonologi yang lebih tinggi menunjukkan keanekaragaman dan kelimpahan yang lebih besar dari plankton di suatu perairan. Sedangkan indeks yang lebih rendah dapat mengindikasikan masalah lingkungan atau perubahan dalam ekosistem perairan dengan memonitor indeks ini secara berkala. Jadi untuk dapat dipahami dinamika ekologi perairan dan mengambil tindakan susulan untuk menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Kemudian yang kedua ada rumus indeks dominansi planktonologi. Jadi rumus indeks dominansi ini merupakan metode untuk mengukur seberapa dominan suatu spesies plankton dalam suatu komunitas plankton. Jadi indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak satu atau beberapa spesies yang mendominasi populasi plankton dibandingkan dengan spesies lainnya. Jadi rumus untuk menghitung indeks dominasi tersebut yaitu ada sigma dikalikan dengan n atau dengan jumlah individu spesies yang keberapa dalam kurung dikali dengan jumlah spesies tadi min 1 per n kali n min 1n itu adalah total jumlah individu semua spesies yang diamati. Jadi indeks dominansi ini memiliki rentang nilai antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan distribusi yang merata di antara berbagai spesies plankton, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan dominansi yang kuat oleh satu atau beberapa spesies tertentu. Dari interpretasi nilai indeks dominansi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Jadi dominansi oleh suatu beberapa spesies tertentu dapat mengindikasikan gangguan ekosistem atau perubahan dalam kualitas air. Namun pada beberapa kasus dominansi tertentu mungkin merupakan fenomena alami dalam ekosistem tertentu. Jadi pemahaman tentang indeks dominansi ini dapat memberikan wawasan penting tentang struktur dan dinamika komunitas plankton. Kemudian yang ketiga ada indeks Nygard. Nygard sendiri itu merupakan salah satu metode untuk mengukur kemurnian atau kualitas air menggunakan data planktonologi. Jadi indeks ini dinamakan berdasarkan ditemukan atau diberdasarkan nama oleh orang Norwegia, Nygard. Jadi tujuan dari indeks ini itu untuk memberikan gambaran tentang eutrofikasi atau tingkat nutrien di dalam air yang dapat memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan plankton. Jadi eutrofikasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan nutrien di dalam air yang mengakibatkan pertumbuhan plankton yang berlebih. Jadi untuk melakukan metode Nygard atau indeks Nygard ini dapat menggunakan rumus N1 plus N2 plus N3 per N1 plus N2 plus N3 plus N4 dikalikan 100. Jadi N1 itu adalah jumlah individu spesies plankton yang sensitif terhadap eutrofikasi. Kemudian jumlah N2 adalah jumlah spesies plankton
yang kehidupan airnya yang kurang sensitif terhadap eutrofikasi. Kemudian N3 adalah jumlah dari spesies plankton indikator yang kehidupan airnya itu masih toleran terhadap eutrofikasi. Dan N4 adalah jumlah total individu dari semua spesies plankton yang diamati. Jadi indeks Neagard ini memberikan nilai yang berkisar hingga dari 0 hingga 100, di mana yang lebih rendah menunjukkan kondisi air yang lebih bersih atau eutrofik, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi air yang lebih eutrofik atau tercemar oleh nutrien. Indeks ini digunakan sebagai alat untuk memonitor perubahan dalam kualitas air dan menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem perairan. Jadi semakin tinggi nilai indeks Neagard, semakin besar kemungkinan terjadi masalah eutrofikasi atau pencemaran nutrien di lingkungan perairan tersebut. Oleh karena itu, pemantauan secara rutin terhadap indeks ini dapat membantu dan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan perairan yang ada di sekitar tersebut. Kemudian ada rumus indeks Saprobit. Saprobit sendiri adalah metode untuk mengukur tingkat pencemaran organik dalam suatu perairan dengan menggunakan data planktonologi yang sudah ada dan sudah dicari. Jadi pencemaran organik dalam perairan dapat disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, ataupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari, bisa juga disebabkan oleh manusia yang mengandung bahan-bahan organik yang dapat mempengaruhi kehidupan plankton pada perairan tersebut. Jadi untuk menggunakan metode indeks Saprobit tersebut, kita dapat menggunakan rumus indeks Saprobit sama dengan sigma N1 kali S1 dalam kurung tutup dan kurungnya per N. Jadi N1 ini adalah jumlah individu spesies plankton yang keberapa yang diamati. Kemudian S1 itu adalah nilai Saprobit atau nilai indikator kepekaan spesies plankton ke satu terhadap pencemaran organik. Sedangkan N adalah total jumlah individu semua spesies plankton yang teramati. Jadi nilai Saprobit ini biasanya telah ditentukan sebelumnya berdasarkan karakteristik ekologi dari spesies plankton tersebut. Spesies plankton yang sensitif terhadap pencemaran organik akan memiliki nilai Saprobit yang rendah. Sementara spesies yang lebih toleran akan memiliki nilai Saprobit yang tinggi. Jadi indeks Saprobit memiliki rentang nilai hingga 1-4 mewakili tingkat pencemaran. Yang pertama indeks 1 itu adalah air sangat bersih hingga bersih. Kemudian ada tingkat 2 atau indeks 2, air sedang tercemar organik namun masih dapat dianggap cukup bersih untuk digunakan sebagai sumber air minum setelah pengolahan. Indeks ketiga, air sudah tercemar organik dengan tingkat yang cukup tinggi dan umumnya tidak cocok untuk penggunaan sebagai sumber air minum. Kemudian yang tingkat terakhir, tingkat indeks keempat, air sangat tercemar organik sehingga tidak cocok untuk kehidupan akuatik. Jadi indeks Saprobit dapat memberikan informasi penting tentang kualitas air dan tingkat pencemaran organik dalam perairan. Penggunaannya dapat membantu pemantauan lingkungan perairan, penilaian dampak pencemaran, dan pengolahan sumber daya perairan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah koefisien Saprobit. Koefisien sendiri Saprobit adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas perairan berdasarkan sensitivitas plankton terhadap tingkat pencemaran organik. Penilaian kualitas air berdasarkan koefisien Saprobit melibatkan identifikasi dan pengukuran spesies plankton tertentu yang hidup dalam perairan tersebut. Penilaian kualitas air dengan koefisien Saprobit membutuhkan pengumpulan data planktonologi termasuk identifikasi spesies planktonologi yang hadir dalam sampel air. Setiap spesies diberi nilai Saprobit berdasarkan sensitivitasnya terhadap tingkat pencemaran organik dalam perairan. Koefisien Saprobit dihitung menggunakan rumus agregat atau rata-rata dari nilai itu. Jadi rumusnya apa aja sih? Jadi rumusnya itu ada sigma dalam kurung N1 kali S1 per N. Jadi N1 ini dimana individu spesies plankton yang keberapa dalam sampel air. Kemudian S1 itu adalah nilai Saprobit
tingkat sensitivitas terhadap pencemaran organik dari spesies plankton keberapa, kemudian ada N adalah total jumlah individu dari semua spesies plankton teramati dalam sampel air. Jadi penggunaan koefisien terkini dalam pengelolaan adalah untuk memantau kualitas air, mengidentifikasi, kemudian mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen lingkungan perairan dengan melacak perubahan dalam kualitas plankton dan koefisien sampel dari waktu ke waktu. Kurang lebihnya seperti itu. Jika adanya kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam kata-kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.